Thank you teman-teman sudah hadir di sesi kita siang hari ini. Kita lanjutkan kuliah kita dengan topik implementasi strategi. Spesifiknya kita mau bicara tentang uang. Oke, kita bicara tentang apa itu istilah-istilah yang ada dalam keuangan, karena ini nanti sangat bermanfaat untuk kita menentukan banyak hal. Salah satunya adalah valuasi. Harga suatu perusahaan itu berapa? Bukan harga produknya, tapi harga perusahaannya itu berapa. Oke, nah sebelum ke sana kita kenalan dulu sama istilah-istilahnya yang akan kita pakai dalam diskusi kita siang hari ini. Yang pertama adalah namanya EBITDA. Nah, EBITDA ini kalau dari kepanjangannya ya, E-nya adalah earning, B-nya adalah before, I-nya interest, T-nya tax, D-nya depreciation, A-nya amortization. Earning before interest, tax, depreciation, amortization. Nah, ini bahasa Indonesia tentunya pendapatan sebelum dikurangi atau ditambah pajak, ya, dikurangi ditambah bunga, depresiasi, amortisasi. Kalau dalam dunia startup, orang-orang senang pakainya EBITDA. Istilahnya, bukan ngomongin profit, net income, EBIT, EAT bukan, tapi ngomonginnya EBITDA. Kenapa nanti kita bahas? Kenapa di dunia startup itu lebih suka ngomongin EBITDA? Kalau tonton videonya Pak Sandiaga Uno, nah kebanyakan kalau ngeliat valuasi perusahaan atau kondisi perusahaan, dia pakainya istilahnya EBITDA, bukan yang lain. Yang kedua, ada namanya EBIT. Nah, kalau tadi EBITDA tadi itu before interest, tax, depreciation, amortization, kita kenalan sama EBIT. EBIT ini adalah EBITDA, tapi sudah dikurangi depresiasi sama amortisasi, penyusutan, aset berwujud sama aset tidak berwujud, itu jadi namanya EBIT, pendapatan sebelum bunga sama pajak. Kalau udah dikurangi sama atau ditambah ya, dikurangi atau ditambah sama bunga, namanya EBT, jadi earning atau pendapatan sebelum adanya pajak. Dikurangi pajak namanya earning after tax, atau nama lainnya ya net profit gitu, net income juga boleh. Nah, ini adalah istilah-istilah yang umum dipakai. Lalu kita juga punya istilah EPS ya, EPS ya, earning per share, berarti laba atau pendapatan per lembar saham. Berarti total pendapatannya berapa dibagi jumlah saham beredarnya berapa. Yang terakhir ada shareholder outstanding atau share outstanding. Berapa jumlah saham yang beredar di masyarakat atau di kalangan tertentu. Jumlah saham yang ada di perusahaan itu intinya. Oke. Nah, ini istilah-istilah yang akan kita pakai. Nah, kita akan pakai istilah-istilah itu dalam rangka satu, mengukur yang namanya capital structure atau struktur permodalan. Nah, intinya ngomongin struktur permodalan ini adalah gimana caranya suatu perusahaan atau project itu didanai. Pilihannya ada banyak. Yang pertama adalah full utang. Oke. Misalkan kita punya perusahaan terus butuh modal tambahan. Full utang kan boleh, pinjam ke bank gitu misalkan ya, pinjam ke lembaga keuangan itu bisa. Atau yang kedua, full mendatangkan investor. Berarti kita ngasih kepemilikan ke investor itu dengan saham, ya, jual kepemilikan. Atau yang ketiga kombinasi. Nah, kombinasi ini yang unlimited. Karena ada yang 30% hutang, 70% ekuitas atau modal tadi. Ada yang 10% aja hutangnya, 90%-nya ekuitas dan sebagainya. Jadi kombinasinya unlimited. Nah, tapi dibagi jadi 3 juga bisa. Berarti full modal dari investor sehingga dia dapat share atau dapat saham. Yang kedua full hutang, ya kan? Ya kita pinjam sama lembaga lain, nggak perlu ada investasi dari perseorangan atau lembaga lain, ya full utang gitu, pinjam harus dibalikin. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara sebagian hutang, sebagian juga ekuitas atau modal. Oke, itu intinya capital structure seperti itu. Nah, capital structure tadi lagi-lagi bisa terdiri dari hutang, bisa terdiri dari ekuitas atau kombinasinya. Nah, kenapa kita harus mempelajari antara capital structure yang terdiri dari utang, ekuitas maupun diantaranya kombinasinya? Karena masing-masing ya itu punya yang namanya cost of capital atau biaya dari modal yang kita cari tadi. Kita punya perusahaan mau bikin pabrik baru butuh modal. Tadi dari utang bisa, dari investor sehingga dia dapat kepemilikan di perusahaan kita bisa. Yang ketiga ada lagi sebenarnya, pakai yang namanya return earning, laba ditahan. Jadi profit perusahaan tahun-tahun sebelumnya kayak tabungan dari untung-untung sebelumnya terus dipakai buat project itu juga bisa sebenarnya. Kita mau lihat cost of capitalnya gimana. Yang pertama, kalau utang, ya biayanya apa sih utang itu? Bunga. Ya dong, kita minjem ke bank ada bunga 3%, 5%, 10%, 12% tergantung dapatnya berapa. Jadi biaya dari modal yang kita dapat menggunakan skema utang adalah bunga. Kan ada biayanya. Sewa 1 miliar, kalau bunganya setahun 10%, 100 juta nih biayanya. Oke, biaya dari hutang.
Kalau pakai skema yang kedua, yaitu pakai ekuitas, pakai modal. Apa biayanya? Biayanya adalah delusi. Delusi itu artinya kepemilikan kita jadi berkurang. Yang awalnya bisnis ini saya miliki, katakanlah 100% saya miliki, terus Filza join sebagai investor, berarti kan dia harus jadi bagian dari pemilik. Entah dia jadi 10%, 15%, tapi yang jelas usaha ini udah bukan punya saya 100% lagi. Nah, itu namanya delusi. Kepemilikan saya berkurang karena adanya orang lain atau pihak lain yang masuk. Berarti nanti perusahaan ini harus bagi-bagi keuntungan kedua pihak toh. Ke saya sebagian, ke Filza sebagian. Itu biayanya yang harus kita ambil kalau kita pilih ekuitas. Yang ketiga, kalau pakai skema laba ditahan atau return earning tadi, kita mau bikin project pabrik baru pakai laba-laba ditahan sebelumnya untuk bikin project. Apa biayanya? Opportunity loss. Apa itu opportunity loss? Adalah kondisi di mana laba tadi, uang kita tadi, laba kan didapat dari aktivitas bisnis kita sebelumnya. Misalkan laba itu enggak kita jadiin pabrik, tapi laba ini misalnya kita jadiin emas semuanya. Kita investasikan ke emas. Terus emas itu per tahun ngasih kita imbal hasil 11% atau emasnya naik 11%. Berarti kan kalau duitnya kita pakai buat bikin pabrik, kita nggak bisa dapat emas yang bisa memberikan kita keuntungan 11% tadi. Itu namanya opportunity loss, kehilangan peluang. Karena duitnya dipakai buat bikin pabrik. Berarti bikin pabrik tadi targetnya harus lebih tinggi daripada 11% keuntungannya, ROI-nya, return on investment-nya. Karena kalau dikasih ke emas kasih 11% loh. Berarti kalau duit ini kita kasihin buat bikin pabrik, ya harus ngasih imbal hasil lebih dari 11%. Kurang dari itu berarti ya kurang menguntungkan. Atau ya tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Yang jelas masing-masing ada biayanya. Ya, biasanya perusahaan pakai kombinasi tiga-tiganya. Ya, atau dua di antaranya juga boleh. Itu adalah namanya cost of capital. Nah, habis ini kita akan masuk ke yang namanya analisis earning per share atau EBIT ya. Earning before interest and tax gitu ya. Nah, di mana analisis EPS atau EBIT ini membantu kita untuk cari alternatif mana yang paling hemat dan paling worth it. Kita langsung coba ya. Kita belajar akuntansi sebentar nih. Nah, di sini ada tabel. Ini adalah laporan laba rugi atau income statement lah kalau dalam perusahaan ya. Di sini ada namanya di atas ya, atau namanya top line. Top line itu biasanya total revenue atau sales. Omset lah bahasa umumnya ya. Revenue total atau salesnya total katakanlah 1 miliar gitu ya. Ini angka saya bikin gampang. Ini jumlahnya dalam rupiah. Total revenue-nya 1 miliar. Oke, ingat ini masih sales, masih total revenue. Bukan berarti 1 miliar itu adalah keuntungan. Bukan, ini masih penjualan. Terus ada cost ya, ada biaya, cost of goods sold. Jadi biaya dari mereka membuat barang atau jasa itu. Atau HPP lah bisa dibilang kayak gitu ya, mirip-mirip. Duitnya dapat 1 miliar, tapi untuk membuat barang atau jasa itu butuh uang 400 juta. Nah, berarti selisihnya kan 600 juta kan? Nah, selisihnya itu yang namanya gross profit. Oke, gross profit. Istilah lainnya nggak ada. Atau margin gitu aja juga boleh lah. Gross profit. Nah, gross profit ini dikurangi sama sales general administratif gitu ya. Beban-beban penjualan berkaitan sama ya administratifnya dia. Hal lain lah di luar dari COGS. Baru keluar yang namanya EBITDA. Ini gaji juga boleh masuk sini. Ya, komisi sales gitu itu masuk ke sini boleh. Nah, keluar namanya EBITDA. Apa EBITDA tadi? Earning before interest, tax, depreciation, amortization. Nilai ya tinggal dikurangi. Awalnya 1 miliar, harga pokok produksinya 400 juta, ketemu gross profit 600, terus beban lain-lain administratif 200 juta, berarti tinggal dikurangi kan? 400 juta. Nah, ini namanya EBITDA. Nih EBITDA. Selesai dapat EBITDA, kita lihat depresiasinya berapa, amortisasinya berapa. Ini semua ngomongin penyusutan. Aset berwujud, aset yang tidak berwujud. Ya, apresiasi itu sebaliknya. Kan depresiasi itu nyusut asetnya. Tapi kalau kita punya aset yang justru naik, itu namanya apresiasi. Gitu. Nah, ini ngomongin depresiasi, amortisasi. Katakanlah depresiasi amortisasinya 100 juta. Ya udah berarti EBITDA dikurangi 100 juta, ketemu namanya EBIT. D-nya hilang. Karena udah dihitung. Ya, D-nya hilang. Ini berarti tinggal earning before interest and tax karena DA-nya udah dikurangi, udah 300. Ada utang apa enggak? Misalkan perusahaan ini enggak ada utang.
Nggak ada utang, berarti nggak ada bunganya. 0. 300 juta dikurangi 0, ketemu namanya earning before tax. Ketemu 300 juta. Taxnya berapa? Misalkan 10%, berarti 30 juta. Nah, ketemulah bottom line-nya namanya earning after tax atau net income-nya. 300 juta dikurangi 10%-nya, 30 juta ya, karena dia 10% tax-nya, ketemu 270 juta. Nah, ini yang namanya adalah laba bersih, net income. Oke ya. Nah, informasi ini kita sambung nih. Misalkan perusahaan ini tadi, ingat ya, revenue-nya 1 miliar, terus dikurangi macam-macamnya tadi, ketemu dia laba bersihnya ketemu 270 juta. Berarti kurang lebih 27% lah. Ya, 27% dari revenue-nya, net profit-nya, lumayan. Nah, terus kita lihat nih kondisinya. Ternyata waktu itu, katakanlah ya, perusahaan butuh uang, cash. Butuh uang cash ya. Modal tambahan 2 miliar. Oke. Terus perusahaan tuh ngelihat kondisi di pasar. Sebentar. Kita butuh 2 miliar nih. Skemanya apa? Dia tahu nih beberapa bank kasih suku bunga, kasih bunga pinjaman itu 5% per tahun. Oke. Kalau kita pakai bank berarti cost of capitalnya 5% dari kebutuhan modalnya per tahun. Terus ada tax rate, ada pajak yang harus kita bayar sebesar 10% kayak tadi. Sekarang kalau dilihat harga saham perusahaan itu ya per lembar sahamnya itu 250 perak. Terus dilihat dari laporan keuangannya perusahaan, dia punya jumlah saham yang beredar itu 40 juta lembar. Oke, jadi ini informasinya. Dia butuh duit 2M, katanya di bank butuh 5% bunga ya per tahunnya, terus ada pajak penghasilan dia 10%, dia punya saham 40 juta lembar, per lembarnya sekian. Oke. Terus kita mau ngitung nih ceritanya. Skema mana yang paling tepat? Apakah itu full utang atau full menerbitkan saham baru? Dua itu aja yang kita mau lihat. Kombinasinya enggak usah. Sekarang kita mau lihat nih. Kita bandingkan, keputusan pertama adalah kalau perusahaan itu pakai utang semua. 2 miliar didapat dari hutang.